Paten iya. Dapat sepeda itu bocah. Dapat sepeda. Pindah ke sana nih, Bang. Pindah ke sana ini. Itu ini. Baik, kali ini kita berbincang santai tentang dua santri yang kita anggap sebagai pahlawan atau patriot ya, yang memang kemarin itu mereka ini kita katakan turut mensukseskan pengibaran bendera merah putih. Sekedar informasi, sempat viral video menaik tiang bendera. Saat itu memang kondisinya ada insiden yang memang terlepas tali ya. Nah, di sini kita hadirkan dua siswa dan satu guru ya atau pimpinan pondok pesantren Attaqwa Putra. Sekedar informasi juga, pesantren Attaqwa Putra ini didirikan oleh almarhum Kiai Nur Ali. Beliau itu sosok pejuang dan sudah menjadi pahlawan nasional. Dua orang ini mungkin pertama dari Yuda ya. Yuda ini yang memang pertama kali naik yang tidak tuntas, turun lagi, dilanjutkan oleh Paujan. Oke, baik, Yuda, kita dengarkan cerita dari Yuda. Bagaimana ceritanya Yuda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk yang kemarin itu memang ya nggak sama sekali diduga. Kebetulan juga saya sebagai panitia dari penanggung jawab Paskibra untuk penampilan kemarin. Dan itu waktu itu kejadiannya kemarin tuh saya mengawasi dari jauh, melihat bendera untuk mengibarinya itu. Nah, ketika itu udah setelah pasukan masuk ke lapangan, saya memang mengawasi dari jauh bersama teman dan pelatih serta alumni dari pondok. Saya melihat itu dan saya kira memang pas dibukanya tuh bendera, wah udah berhasil nih, nggak terbalik. Ternyata bukannya terbalik, malah pas putus gitu. Dan talinya sampai menjulang ke atas gitu, sampai nyangkut di atas. Nah, ketika itu saya disuruh alumni, satu orang ini, untuk nyamperin ke bendera itu. Sama teman saya ada 2 orang, sama PJ Paskibra itu. Akhirnya saya ke sana dan mampiri, dikira emang itu nggak sampai nyangkut ke atas tali benderanya itu yang copot itu, dikira cuma sampai setengah. Pas dilihat itu sampai atas. Akhirnya kata yang satu orang alumni itu, ini nggak bisa kalau cuma kita akalin pakai bambu cuma ditarik dari bawah, nggak bisa, harus ada yang naik satu orang. Nah, terus dibilang tuh satu alumni itu, udah dari ente siapa yang bisa nih naik, cepetan satu orang. Kebetulan juga saya dalam keadaan panik tuh ya, bersama 2 teman saya. Yaudah, akhirnya saya beranikan saja. Memang walaupun saya juga nggak terlalu bisa naik gitu. Akhirnya udah saya beraniin, saya lepas sepatu, kaos kaki, langsung aja kan saya naik tuh ke atas. Sebisa saya tuh naik, dan dalam keadaan itu pas di tengah tiang bendera, itu memang bendera sudah tiangnya itu udah goyang gitu, rada goyang. Pas udah rada goyang sedikit tuh, udah kerasa tuh emang sedikit agak panik gitu. Dan emang saya udah sebagai penanggung jawab gitu, ada rasa tanggung jawab gitu. Akhirnya udah saya lanjutkan lagi ke atas. Pas
udah sampai dikit lagi mau nyampe itu goyangnya makin parah. Dan saya juga sedikit takut ketika melihat ke bawah tuh. Masih saya lanjutkan dan akhirnya dari salah satu guru, yaitu guru Fatah, ngasih tahu tuh dari bawah, neriakin untuk diganti, jangan saya. Soalnya ngeri patah dari tiangnya itu. Dan ketika itu gimana perasaan pada saat naik bendera? Tiang bendera itu. awalnya sih emang ya rada sedikit nyesel juga nggak sampai ke atas tuh. Terus juga emang ya udah emang harus kan, ngeri juga takutnya terjadi yang hal nggak diinginkan gitu. Bisa diceritakan pada saat kamu naik yang bendera kemarin? Pas waktu kemarin kan saya ada kelas 2 lihat tuh nama Kak Helmi. Nah dia juga nyariin anak MTS yang bisa manjat. Nah habis itu saya disuruh sama teman saya manjat. Ya udah saya langsung buka sepatu lari. Buka sepatu lari tuh ke tiang bendera. Langsung saya naik situ tanpa ada pikiran apa-apa. Ya mungkin kan pada saat itu 17-an kamu merasa ada jiwa nasionalisme, kebanggaan sebagai masyarakat Indonesia ya. Kamu bisa menyelamatkan bendera itu. Ada rasa bangga seperti itu? Iya, demi bendera kembali berkibar. Bendera merah putih. Iya. Pada saat itu kamu menjadi penonton ya? Iya. Bisa diceritakan kamu berani ke lapangan, padahal di situ banyak senior, banyak guru-guru atau yang nonton. Kemarin kan ini ya, ada sempat Doli juga kan nggak bisa ya ngambil talinya. Nah terus ada perwakilannya dari Doalia nyari ini anak MTS, katanya siapa yang bisa manjat naik tiang bendera. Terus saya juga yang dipilih, ngajuin diri. Kamu dipilih atau mengajukan diri? Mengajuin diri. Mengajukan diri. Iya. Berarti memang kamu yakin ya? Iya. Nggak ada rasa grogi atau rasa takut jatuh dari atas? Nggak ada. Nggak ada. Saya mau nanya sama kamu, apa sih artinya upacara bendera kemarin itu bagi kamu itu? Bagi kamu seperti apa? Mengingatkan tentang para pahlawan. Pahlawan. Yang kamu kenal siapa pahlawan? Kiai Nur Ali. Dia sebagai apa? Pahlawan nasional. Nah, Pak Ujan ini bisa dikatakan sekarang sedang viral di media sosial, ya kan? Nah, bagaimana Pak Ujan dan keluarga atau berserta kawan-kawan menyikapi video yang sedang viral ini? Kaget dan tidak menyangka. Iya. Kagetnya seperti apa? Nggak nyangka gitu bisa viral. Gimana menjadi terkenal? Senang. Senang. Iya. Emang cita-citanya apa, Pak Ujan? Pemain bola. Pemain bola. Iya. Kamu menyangka nggak dengan aksi kamu naik tiang bendera ini menjadi sebuah apa ya, kalau kita bilang itu jiwa pejuang, jiwa patriotisme pelajar. Dan memang sebelumnya Pak Ujan di NTT salah satunya pernah ada kejadian seperti ini. Nanti kamu bisa buka. Udah pernah. Nanti kamu bisa buka. Jadi ada kejadian yang serupa dengan ini, gitu kan. Sehingga anak ini memang mendapat apresiasi dari pemerintah setempat karena memang punya jasa pada saat itu. Mungkin saya berharap Pak Ujan dan Yuda ini bisa diperhatikan dari pemerintah setempat. Memang kita menghargai bagaimanapun jasa seseorang itu kita turut apresiasi. Ya, kalau nggak ada kalian mungkin bendera itu nggak berkibar. Gitu ya. Gimana Pak Ujan? Oke, baik. Kita
beralih kepada pimpinan pondok atau putra, guru atau kiai Bapak Husnul Ahmad Mas'ud ya namanya. Bagaimana guru menanggapi santri yang memang dianggap punya jasa saat kemarin yang di saat genting kejadian seperti itu, dua orang ini santri memang dianggap pahlawan lah, sehingga viral di mana-mana gitu. Silakan guru untuk statement atau tanggapannya kepada dua santri ini. Saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Baik, ala kulli hal, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bang Derus dan tim dari Suara Pemerintah yang memberikan perhatian pada Pondok Pesantren At-Taqwa, kegiatan-kegiatannya, dan khususnya terakhir tentang kejadian insiden putusnya tali pengerek bendera pada upacara 17 Agustus pagi kemarin. Ya, tadi sudah kita dengar dengan lugu dan polos ya kedua santri kita bahwa memang yang mereka lakukan pertama adalah tanggung jawab. Ya, tadi Yuda mengatakan tanggung jawab dia sebagai panitia khususnya pengibar bendera, makanya nggak pakai disuruh langsung naik. Itu. Walaupun tidak menyelesaikan tugasnya karena tingkat resikonya lebih tinggi, badannya lebih besar, ya berat badannya juga lebih. Jadi ketika menaiki tiang yang tinggi 17 meter lebih kurang itu, ya semua khawatir guru-guru. Ya kalau kita lihat ini udah ngemplat gitu ya, udah ketiup angin, dinaikin orang yang lumayan berat gitu kan. Akhirnya disuruh turun. Saya tahu mungkin beliau ingin melanjutkan karena sedikit lagi sebenarnya gitu. Tapi untuk keamanan santri kita ini akhirnya turun dan datanglah kemudian Fauzan ya dari barisan anak-anak sanawiyah ya, karena saya di bagian depan tamu upacara tidak melihat sebenarnya apa yang terjadi, apakah dia disuruh atau didorong oleh teman-temannya, tapi yang kita hargai adalah keberanian, jiwa patriotisme ketika melihat kejadian tanpa ragu. Ya, saya lihat waktu itu sepatunya sudah dicopot dari barisan, artinya ini sudah siap untuk naik ke atas. Dan begitu juga kalau yang melihat langsung dari lapangan, ya sebagai gambaran bahwa tiang itu tidak permanen. Jadi tingkat resikonya sangat tinggi sebenarnya. Tidak permanen ada di lapangan tersebut. Karena biasanya pesantren At-Taqwa dalam saat-saat non-pandemi, di saat normal itu mengadakan acara di lapangan yang seberangnya. Itu tidak hanya santri pondok, tapi juga sekolah-sekolah di lingkungan perguruan At-Taqwa Pusat sekitar Ujung Harapan itu diundang ke situ. Di situ kalau di situ memang ada tiang yang sudah disiapkan permanen, mungkin posisinya lebih kuat. Tapi tiang yang disiapkan karena musim pandemi itu adalah di lapangan masjid yang tidak permanen. Jadi sangat rawan sebenarnya. Ya. Memang diupayakan untuk hanya kuat menahan terpaan angin bagi bendera, tapi kita belum tahu kalau orang yang naik. Gitu. Maka guru-guru juga dan segenap panitia membantu dengan respon refleks mereka juga bagaimana ini menyelesaikan solusi yang ada di depan masalah yang ada di depan mata. Guru-guru panitia semua memegang tiang bendera yang memang posisinya tidak ditanam, ya hanya mungkin entah ditopang semacam apa gitu di panggung tiang bendera itu, ya. Lalu sampai ketika orang yang kedua ini Akhina Fauzan ini diangkat sampai mental itu, saya lihat diangkat saking semua ini harus cepat ya. Mental diangkat dan dengan cepat dia juga naik, walaupun sempat dia agak ragu-ragu ketika sudah hampir sampai karena memang terpaan anginnya udah goyang-goyang juga, tapi alhamdulillah berani dan selamat ya menyelamatkan insiden yang terjadi itu. Tentunya ini kejadian yang sangat langka meskipun pernah terjadi ya, dan kita semua sebenarnya tidak berharap
ini terjadi ya, karena mana mau sih ada upacara resmi yang sifatnya istilahnya walaupun diadakan dalam skup pondok pesantren lokal, tapi ini karena upacara tahunan hari nasional kita ya, di mana-mana di negara-negara ini hari kebesarannya gitu. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun itu. Tapi qadarullah ya, apa yang terjadi terjadilah. Dan bagi saya perdebatan di dalamnya mungkin yang diributkan oleh netizen, entah dibilang settingan supaya viral atau lain sebagainya, tapi saya lebih banyak melihat sisi positif karena saat itu kita menyaksikan langsung di lapangan ya bagaimana semua orang berperan, baik yang dari yang tepuk tangan sampai yang naik ke atas yang bendera. Karena tepuk tangan pun itu menghargai kawan-kawan yang memberikan semangat yang naik ke atas agar tidak patah semangat untuk memperjuangkan kepentingan bersama, yaitu agar merah putih kita tetap berkibar pada upacara pagi hari tersebut. Ya, sebagian juga sudah saya ungkapkan di medsos saya. Setidaknya sebagai apresiasi, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih secara spontan selesai acara tersebut. Dan secara spontan juga, ya, mohon maaf kepada Yuda yang terlewat. Ya, waktu itu saya hanya menyiapkan ala kadarnya waktu itu, yang ada terpikir saat saya waktu itu juga, karena situasinya memang refleks gitu. Memang refleks semuanya. Saya minta panggil kepada ketua panitia, saudara Fauzan, setelah selesai acara, dan tolong disiapkan sesuatu untuk dia yang ada di kantor, apa kayak gitu. Gitu. Ya sudah, akhirnya selesai acara, saya panggil Fauzan menghadap, dan kami alhamdulillah berfoto bersama ya dengan Fauzan. Dan bagi saya ya itu, ini momen yang penting, momen kenegaraan, momen tahunan, dan momen di mana kita bisa menghargai para pahlawan untuk kita sebagai bangsa ini lebih maju ke depan, terutama di masa pandemi sekarang ini. Bahwa tantangan meskipun kita sudah merdeka itu akan selalu ada, sampai ya dari pengelekan bendera dan insiden itu ya kita mengambil pelajaran. Gitu. Itu insiden entah kecil ataupun besar, tapi ya itu adalah sebuah tantangan di depan kita. Ya, gambarannya gitu, ilustrasinya bagi sebuah bangsa, dan itu harus kita cari solusinya bersama, bukan saling menyalahkan. Alhamdulillah akhirnya bagi saya bersyukur pagi itu upacara berlanjut dan selesai dengan khidmat ya, meskipun sempat ada insiden. Maka dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yuda ya, di santri kelas 2 ini, ternyata panitia yang dengan rasa tanggung jawabnya ini sudah berinisiatif naik duluan, meskipun bukan tanpa resiko ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan yang pertama tentu Allah Subhanahu wa taala yang membalas ya apa yang Tuma berdua lakukan ya, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah juga, akan terpatri ya dalam sanubari kedua santri kita ini, dan juga mudah-mudahan menginspirasi teman-temannya juga ya, bahwa di setiap kita menghadapi kesulitan, yang pertama adalah kita mengambil inisiatif untuk mencari solusi, yang kedua bahwa kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di depan kita, dan jauhi suudzon ya, jauhi suudzon, karena kata Al-Quran kan inna ba'dadh-dzanni ismun ya, kalau kita prasangka aja ya, benernya pun itu dosa gitu, apalagi salah gitu ya. Alhamdulillah itulah yang terjadi Guru Derus ya. Apapun mungkin nanti yang akan terjadi, entah ini dengan viral, Allah alam, seperti halnya anak SMP yang di NTT atau Papua itu yang saya lihat NTT ya, Joni itu iya, itu kan sampai ke presiden. Tapi bagi saya, bagi santri, itu adalah hal nomor 100 ya, bahwa peran kalian ini akan dicatat, keikhlasan kalian ini akan tercatat di sisi Allah adalah sepaling-paling mulia balasan. Saya kira itu yang harus ditanamkan oleh jiwa santri kita. Gitu Guru Deres. Iya, baik Guru. Berbicara nasionalisme ini, kita tahu Atako ini didirikan oleh pejuang, yaitu almarhum Kiai Nur Ali. Jiwa pejuang tentu memang ada pada santri-santrinya. Bagaimana
guru sebagai pimpinan untuk mengajarkan jiwa nasionalisme di pesantren At-Taqwa khususnya? Silakan guru. Iya, yang pertama kita bersyukur kita punya contoh langsung di depan kita. Selain Maha Guru kita, Al-Mughfal Ali, beliau adalah pahlawan nasional ya, yang telah ditetapkan oleh pemerintah 2006, diangkat secara resmi sebagai salah seorang pahlawan nasional. Makanya mungkin bukan berarti takabur gitu ya, tahadus aja bin ni'mah ya. Kita selalu mencontohkan, ketika mencontoh pahlawan maka contohlah yang terdekat guru kita Al-Mughfal Ali. Ya, bagaimana beliau berperan di semua bidang, ya kan, dari mulai bangku sekolahan yang saat itu mulai dibuka di kebun-kebun sampai istilahnya sekolah berjalan, kemudian harus meninggalkan sekolah yang baru dirintisnya karena membela kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan. Setelah merdeka masih harus mempertahankan kemerdekaan, ya, dan seterusnya sampai peran politik beliau. Terus kemudian selesai berpolitik beliau kembali lagi ke bangku sekolah. Ini adalah fase-fase sejarah yang berharga yang harus selalu kita ingatkan bagi para santri kita. Ya. Dari sini mudah-mudahan dengan mencontoh Al-Maghfurlah, ya, tidak hanya sebagai guru, tapi beliau juga dalam konteks Agustus ini adalah sebagai pahlawan nasional. Semua sisinya bisa kita teladani ya, dari beliau, dan karya-karyanya kita rasakan semua sampai pada saat ini. Dan lebih dari itu, saya berharap diangkatnya mungkin kakek saya, Mughfal Ali, tidak hanya sebagai simbol, ya. Kita memaknai lebih dalam bahwa kita adalah penerus perjuangan-perjuangan beliau. Ya. Medannya mungkin berbeda, tapi semangat kita haruslah terinspirasi dari guru-guru kita, pejuang-pejuang pahlawan kita. Bukan hanya Al-Mughfal Ali, mungkin guru terus ya, mohon maaf. Itu mungkin hal yang artinya apa ya, formalitas ya. Tapi sebenarnya juga di lingkungan At-Taqwa ini kan banyak guru-guru, banyak masyarakat yang berperan dalam pejuang kemerdekaan juga, yang mungkin terlupakan gitu. Ada di pinggiran sehingga tidak banyak disebut. Ya, kita kan ada guru Ya'qub Gani yang di Al-Ma'mur itu kan salah satu pasukan Al-Maghfurlah juga begitu. Terus Haji Ilyasa Caca itu kan seorang veteran perang juga yang merasakan berperang melawan Belanda atau Jepang bersama dengan Al-Mughfal Ali. Dan lain-lainnya yang mungkin saya juga tidak ingat, tapi paling tidak apa yang di dekat kita itulah yang pertama kita contoh, dan kita bersyukur bahwa Al-Maghfurlah adalah milik At-Taqwa, pendiri At-Taqwa, dan mudah-mudahan santri-santri kita dapat secara dekat melihat peninggalan-peninggalan beliau, melihat ajaran-ajaran beliau juga dari At-Taqwa sebagai institusi, dan juga dari semua penerus-penerusnya, dan juga guru-gurunya dan alumni-alumninya yang berperan di berbagai bidang. Gitu, Guru. Nah, berbicara santri, tentu tidak lepas dari disebut kita katakanlah nasionalisme, karena memang At-Taqwa itu berangkat dari seorang tokoh pahlawan, pendidik juga. Apakah memang nilai-nilai pendidikan nasionalisme di Atoka Putra ini memang seberapa pentingkah guru diterapkan? Ya tentu penting sekali, karena nasionalisme ini kan bagian dari keberagamaan kita. Kita cinta tanah air, ya, bagian dari hubbul watan minal iman, kan begitu. Walaupun ini bukan hadis, ya, bahkan hadis sinyalir ini kan dari Kiai pendiri NU Hasyim Asy'ari, ya, hubbul watan minal iman, ya, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari keimanan kita. Ya, karena apa? Karena tanpa tanah air yang aman, damai, merdeka, kita tidak bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama kita juga dengan tenang, damai, dan merdeka. Ya, kalau kemarin kan dalam sambutan atau amanat inspektur upacara kan disampaikan oleh PLT Ketua Yayasan Kiai Haji Irfan Mas'ud bahwa agama dan kekuasaan, dalam hal ini representasinya adalah negara, itu adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Ya, man la dina lahu fala asla lahu. Ya, kalau nggak ada agamanya maka nggak ada pondasi.
Tapi manla sultah atau sultan, maka la harisalahu, maka nggak ada yang jagain agama itu. Ya, maka ini dua mata uang, dari satu mata uang, dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu kita temui santri-santri kita tidak takwa, artinya tidak mengharamkan hormat bendera, ya, cium bendera dan lain sebagainya. Begitu. Bahkan kita tiap hari Senin kan, kalau harus tahu, kita membacakan Pancasila, itu apel pagi itu. Ya, sampai saking seringnya kemarin itu, ya sambil bisik-bisik dengan guru di samping saya saat upacara, karena kebiasaan upacara Senin pagi itu kita membacakan Pancasila dan santri mengikuti. Kemarin pun waktu acara 17-an yang mestinya tidak diikuti, santri ngikutin juga karena udah saking terbiasanya mengikuti untuk mengikrarkan kembali ke NKRI-an kita, kebinekaan kita yang telah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita, para founding fathers bangsa kita ini dalam 5 butir Pancasila itu sebagai filsafat kita dalam bernegara dan tujuan kita dalam bernegara. Saya kira gitu, Guru. Kalau Guru sepakat nggak? Ini pejuang, ini kan general pejuang, seorang pejuang juga, ulama juga, pendidik juga ya. Nah, bagaimana ini murid-muridnya, santri-santrinya nanti mengikuti jejak pendirinya, bukan berarti mereka harus menjadi kiai semua. Betul. Ya kan? Dalam artian apa? Yang di semua sektor bidang memang seharusnya ada, sehingga mereka punya peran masing-masing. Nah, kalau pesan kiai ini untuk generasi sekarang, peran dalam membangun bangsa itu seperti apa? Pesantren ini. Iya, pesantren, anak-anak santri Ya. ke depan. Iya, yang pertama, kalau untuk santri, peran mereka sekarang adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin tantangan orang tua kita dulu beda dengan tantangan saya dan Guru Derus ya, yang lahir tahun 80-an, 90-an. Sementara santri-santri sekarang ini kan lahir tahun 2000-an, 2010 ke atas semua. Milenial lah. Yang milenial gitu kan, yang orang bilang tantangannya tentu berbeda lagi. Ya, maka dimanapun itu tantangan, maka asasnya itu harus kuat. Asasnya adalah ilmu pengetahuan dimanapun itu. Ya kan, kalau kita ingat hadis kan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, gitu. Man arada akhir man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kedua-duanya mau senang di dunia dan senang di akhirat, sukses dunia, sukses di akhirat. Ya. Di masa apapun itu dasarnya adalah ilmu. Makanya buat santri adalah tugasnya sekarang belajar dengan sebaik-baiknya. Banyak harus disyukuri para santri kita ini, para anak sekolah. Kadang-kadang lupa ya. Momen-momen seperti 17 ini sebenarnya mengingatkan mereka kembali bahwa betapa susahnya dulu untuk bisa orang-orang tua kita mendapatkan pendidikan. Ya, sekarang makanya dengan mudah pendidikan itu didapat dengan aman, dengan nyaman. Ya, contoh kecilnya zaman kita kan terus belum ada, jangankan kipas angin ya kadang-kadang. Tapi santri-santri sekarang udah pakai AC gitu kan. Ya, mestinya ini menambah semangat mereka untuk semakin menggali ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para ulama kita melalui pesantren-pesantren. Kemudian peran pesantren yang memang dari dulu bahkan sebelum Indonesia ini berdiri ya pesantren sudah lebih ada. Makanya artinya bahkan sistem pendidikan nasional juga mungkin belum ada, ya pesantren sudah ada. Ya, karena sistem pendidikan nasional kan ya kalau mungkin sependek bacaan saya ya kita mengadopsi pendidikan barat kan gitu. Sementara pendidikan kita yang murni Indonesia ini ya pesantren. Ya, dan alhamdulillah kan 2019 itu akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang pesantren sebagai afirmasi, ya, bukan mengesahkan, tapi afirmasi bahwa pendidikan di pesantren ini adalah bagian dari sistem pendidikan yang harusnya diakui sejak dulu di Indonesia. Ya, tanpa pesantren ini, saya kira Indonesia yang sekarang akan berbeda. Ya, dari pesantren ini juga negara kita lahir, karena ulama-ulama semua
banyak yang berperan dalam kemerdekaan. Dan sampai sekarang tentunya ya kita berharap ya pesantren ini juga tentunya sebagai mitra pemerintah, terutama lembaga pendidikan swasta ini kan menjadi apa ya, menjadi bukan menjadi rekanan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebenarnya itu adalah kewajiban pemerintah. Ya, tetapi lembaga-lembaga swasta ini sampai sekarang ya dengan senang hati mengambil peran itu. Gitu. Dan saya kira ke depan artinya kita tahu bahwa dan kita lihat sekarang bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan, bangsa yang menguasai pendidikan. Ya, maka itu ya kita berharap tentu pesantren tetap akan berkembang. Ya, kalau zaman saya dulu main musik nggak boleh, ya megang gitar ketahuan langsung dibanting kan sama kiai. Tapi sekarang kita sudah menyesuaikan dengan zaman. Ya, anak-anak kita perlu kita fasilitasi ya dibandingkan ke hal-hal yang negatif. Mereka mencari saluran-saluran yang akhirnya negatif. Kita lebih baik fasilitasi dan arahkan ke hal-hal yang positif gitu. Inilah gambarannya, mungkin saya kira ke depan santri dan pesantren ini akan terus berperan bagi kehidupan bangsa kita karena memang dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia ini. Kalau untuk harapan ke pemerintah setempat bagaimana untuk melihat potensi santri-santri ini memang punya jiwa nasionalisme yang memang masih ada. Ya. Gitu. Gimana, Guru? Iya, yang pertama mungkin memang yang jadi masalah karena yang dibangun sejak zaman ya, kita sebutlah pasca kemerdekaan, mungkin sistem pendidikan kita ini dibangun seolah-olah ada dikotomi ya, antara pendidikan nasional dan pendidikan agama atau pesantren ya, dalam hal ini sekolah-sekolah non pesantren dan sekolah pesantren, dan itu masih kita rasakan sampai sekarang ya, walaupun di satu sisi mungkin pemerintah sudah mencoba memfasilitasi itu dengan menganggarkan pendidikan 20% wajib ya, tapi pada kenyataannya di lapangan kan memang selalu ada perbedaan antara pendidikan yang di bawah di pesantren yang notabene berada di bawah Kementerian Agama pendanaannya dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan yang tentu kita lihat fasilitas-fasilitasnya lebih mewah ya, meskipun tidak, kalau ada pesantren yang maju yang artinya apa fasilitas-fasilitasnya mewah ya, aku yakin itu bukan karena bantuan pemerintah ya. Itu karena kemandirian ekonominya kah ya, karena pengelolaan manajemen yang baik kah gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah yang di bawah pemerintah yang notabene mungkin kebanyakan adalah di bawah Kementerian Pendidikan yang dananya juga mungkin lebih banyak disupport oleh pemerintah ke sana, ya maju karena memang support oleh pemerintah gitu ya. Makanya semestinya ya kita berharap pemerintah ini berterima kasih kepada lembaga-lembaga swasta ya. Dan jangan lagi ada dikotomi dalam memandang apalagi memperlakukan pesantren itu sebagai istilahnya pelajar nomor 2 di negeri ini ya. Kalau lihat sejarahnya tadi kita kembali lagi kan, negeri ini juga lahir karena para santri dan karena para ulamanya begitu. Terima kasih. Mungkin para pemirsa cukup sampai sini aja, kita tutup bincang-bincang santai ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita petik, kita ambil dari pelajaran ini. Sampai ketemu di lain waktu. Saya Dede Rosade dari redaksi Suara Pemerintah, izin pamit pada kalian semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.